Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanusa ingin menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Odoo dengan modul purchasing. Yang pertama itu kita masukkan email dan loginnya dulu. Lalu di sini ada halaman admin. Kita klik bagian pembelian. Di permintaan penawaran itu ada yang kita udah input. Di sini nantinya akan muncul kayak pemasokan, terus produknya yang kita akan isi, terus kuantitasnya, diterimanya, sama build-nya, ada harga satuannya, sama ada pajaknya. Di sini juga ada subtotalnya dan jumlah keseluruhannya. Dan setelah itu kita klik bagian order pembelian. Di order pembelian itu ada pemasok juga, kita tulis, sama nanti kita input produk yang kita akan masukkan. Nah, di sini juga ada deskripsinya, sama kuantitasnya, sama nantinya akan ada bacaan diterima sama build-nya. Nah, di sini harga satuannya dan pajaknya kita nggak pakai. Dan di sini subtotalnya dan jumlah keseluruhannya. Setelah itu masuk ke bagian pemasok. Di bagian pemasok itu kayak ada produknya. Di sini kita tulisnya produknya Semikal. Sama nanti ada kayak tempatnya di mana produknya itu, sama info-info tentang kayak email dan websitenya. Setelah itu kita ke bagian produk. Ini tampilan bagian produk yang sudah kita input. Dan di sini laporan untuk yang tadi kita masukkan datanya. Total purchasing-nya, total sebelum pajaknya, sama ordernya, dan jumlah keseluruhannya. Lalu kita klik lagi di bagian modul penagihan. Di sini ada menu pelanggan, pemasok, laporan, sama konfigurasi. Di menu pelanggan itu ada faktur. Di faktur ini ada yang udah kita input. Nah, nanti di bagian faktur itu muncul tampilan seperti kayak ini. Ada pelanggannya, misalnya admin, tanggal fakturnya, sama syarat pembayarannya, dan labelnya dan jumlahnya. Ada kuantitas juga dan harga dan subtotalnya. Lalu di sini juga ada penerimaan. Nah, di menu penerimaan ini ada yang kita udah input. Nah, ini contoh menu yang sudah kita input. Di sini nanti ada bacaan kayak pelanggannya, PT Pemida Pestindo Jaya, dan alamatnya. Dan di sini ada tanggal fakturnya sama syarat pembayarannya, kita tulis kontan. Dan di sini produknya, ada produknya, labelnya, kuantitasnya, harganya, dan pajak, dan jumlah keseluruhannya.
Jika di sini sudah pembayarannya, maka ada bacaan lunas. Nah, di sini ada pembayaran yang sudah kita input. Di pembayarannya itu ada tips pembayarannya, kita tulisnya terima uang. Dan tips rekanan itu kita tulisnya pelanggan. Nah, rekanannya itu kita juga tulis PT Fumida Pestindo Jaya. Jumlahnya 750 dan tanggal dan ada memonya juga. Jurnalnya ada kita klik BCA. Setelah itu kita klik bagian produk. Nah, ini menu produk yang sudah kita input. Di sini ada obat anti hama. Kita kliknya dapat dibeli dan harga jualnya segini. Pajak pelanggannya 0%. Setelah itu kita klik bagian pelanggan. Di bagian pelanggan itu kita sudah input PT Fumida Pestindo Jaya. Di PT Fumida Pestindo Jaya itu di sini ada bacaan komponen address-nya yang kita isi dan nomor telepon, email dan websitenya. Nah, di sini kita klik e-faktur. Karena tidak ada e-fakturnya, maka kita klik bagian pemasok. Di bagian pemasok itu ada bagian tagihan. Nah, di sini data-data yang sudah kami input. Nah, di sini ada bagian pemasoknya, sama bagian tanggal tagihan, tanggal akuntansi, sama syarat pembayarannya. Kita kliknya bagian kontan. Nah, di sini juga ada nama-nama produknya, labelnya, sama kuantitasnya, sama harga dan pajak, dan ada juga subtotal dan jumlah keseluruhannya. Setelah pembayaran selesai, maka ada bacaan lunas. Setelah itu kita klik bagian pengembalian dana. Pengembalian dana karena tidak ada, maka kita klik di bagian penerimaan. Penerimaan karena tidak ada, karena sudah diterima. Langsung kita klik pembagian pembayaran. Nah, di sini pembagian pembayaran ini ada yang sudah kita input. Di bagian pembayaran ini ada tips pembayarannya, ada tips rekanan dan rekanannya, dan jumlah, dan jurnal. Setelah itu kita klik bagian produk. Di produk ini ada data-data yang sudah kami input seperti obat anti hama. Di sini kita klik dapat dibeli, sama tipe produknya, kategorinya, dan harga jual, sama pajaknya, ada modalnya. Setelah itu kita klik bagian pemasok. Dan di sini di bagian pemasok itu ada yang sudah kita input. Nah, di sini sama seperti tadi, kayak ada bacaan semikal sama komponen address-nya yang kita harus isi. Nama ponselnya, emailnya, websitenya, sama labelnya.
Nah, di sini ada bagian di bagian laporan kita klik faktur. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti total sebelum pajak. Nah, di sini juga ada terdapat pembelian yang sudah masuk data-datanya. Nah, di sini ada juga buat ditagih, tapi karena sudah lunas tadi, maka tagihannya 0%. Nah, untuk yang ini kita masukkan data-data perusahaannya. Kayak misalnya di sini kita tulis nama perusahaannya PT Fumida Pestindo, alamat, dan seterusnya. Setelah itu diterapkan. Nah, di sini ada invoice layout. Itu muncul tampilan seperti ini, nanti tinggal simpan saja. Nah, selanjutnya ada metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kita pilihnya custom payment instruction. Ini metode pembayarannya sama nama banknya sama nomor rekeningnya. Nanti tinggal diterapkan saja. Dan di sini sampel invoice. Nanti di sini untuk mengirim data-data untuk mengirim invoice-nya. Nah, nanti kita klik kirim saja. Itulah gambaran tentang modul processing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.